Aku adalah Papua, aku adalah Maluku. Akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi. Suara dari kemiskinan yang tak pernah berujung semenjak Republik ini berdiri. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu, kami cuma berdagang buah-buah pinang. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu, kami cuma berdagang buah-buah pinang. Oh, kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Perubahan, perubahan, perubahan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, karena tanpamu kami tak berdaya. Oleh karenamu kami meminta, sungguh kami tak kuat melewati hari-hari. Sungguh kami tak bisa berjalan tanpa engkau. Oh Tuhan, lihatlah kami. Jangan biarkan kami sendiri. Baik, selamat hari Minggu. Ini kebetulan saya baru pulang dari Wuhan. Sebenarnya perjalanan saya ke Wuhan itu dalam rangka reses. Karena selama ini memang kalau kita lihat dari kalender tahunan itu, air biasanya banjir di distrik Wuhan itu sekitar bulan Februari, tahun baru Cina. Tapi kemarin terkejut sekali begitu sampai di sana pas ada bencana itu, air rob ya, karena air hujan melimpah di rawa, dia terus turun ke laut dan air naik, air pasang besar.
Saya sangat berterima kasih banyak pihak yang empati dengan kondisi Wan. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit latar belakang masyarakat Wan. Masyarakat di Wan itu 100% mereka hidup dari ikan dan hasil-hasil laut seperti kepiting. Jadi kalau kita lihat itu Wan sebagai sebuah beban bagi Kabupaten Merauke sebenarnya itu keliru. Yang saya bisa jelaskan bahwa sebenarnya distrik Wan ini kita mempertanyakan kembali desain perikanan di Kabupaten Merauke. Seharusnya mereka ini sudah bisa tidak perlu lagi dapat bantuan seperti ini. Karena mereka ini di sana hidup hanya dari ubi-ubian. Mereka tidak punya hamparan tanah yang bisa ditanam tanaman jangka panjang seperti sagu atau apa-apa. Dan budaya Dambu ini sebenarnya aslinya dari tempat itu. Mereka selalu itu merasa bahwa mereka mengalami kesulitan besar untuk mengatasi masalah ini. Mereka pakai sistem Dambu, jadi ekonomi sementara. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa distrik Wan itu sebenarnya di daerah dolar, daerah yang sebenarnya menghasilkan banyak uang. Cuma tidak ada pembeli, memang jaraknya jauh. Kalau kita dari Merauke sampai di Wan itu sekitar 300 mil laut. Dan tidak ada satu kapal pun yang lewat atau berlabuh di Wan. Sehingga macam pembeli itu sama sekali tidak ada. Grand Design ini yang buat saya pikir, saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Bupati juga, bahwa memang ada banyak bantuan, khususnya menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Tentu kita akan mempersiapkan mereka punya bahan makan. Setelah itu mereka sendiri minta kalau bisa ada kapal nampung yang bisa datang ke daerah Wan, bawa bahan kontak seperti beras dan kebutuhan hari-harian. Lalu mereka jual ikan. Mereka jual ikan, pembelinya dari kapal beli opsinya itu. Beli ikan dan dari uang itu mereka bisa beli beras sambil menunggu saat yang tepat. Karena kita berharap bahwa ini air pasang ini hanya satu kali setiap tahun dan itu tidak akan terulang nanti pada bulan Februari. Karena yang sangat berbahaya itu bulan Februari dengan hembusan angin barat yang begitu kencang. Mereka pas menantang daerah menghadapi pantai barat. Jadi kalau angin barat itu memang betul-betul rumah-rumah bisa rubuh. Kemarin saya turun, kebetulan itu sudah hari ketiga saya turun ke sana. Banjir itu sudah melanda distrik itu dan saya mulai dari daerah Moi, saya periksa Yawasir sampai Konerau, Wan, terus Torp, Ladar Sabon, dan saya juga kebetulan ketemu Om yang dari Kepala Kali, dari daerah Kontuar, itu seperti kampung-kampung Wetau, Sibenda, dan Wantarma. Itu kondisinya sama. Mungkin hal lain yang saya perlu sampaikan juga bahwa di sana untuk daerah pertanian, seandainya pertanian dikelola kembali, karena pernah itu dibuat oleh Pak Romanus. Mudah-mudahan setelah berlalunya COVID ini ada anggaran kita untuk kembali mencetak sawah-sawah seperti di daerah ini, sehingga kita tidak terus jadi beban. Wan ini setiap tahun kami sebenarnya sebagai anak daerah ini malu juga. Selalu dibilang bahwa perlu bantuan. Sebenarnya ada sebuah Grand Design yang bagus tentang pertanian dan perikanan, masyarakat sana tidak peduli seperti itu. Jadi bencana air tahun ini amat sangat luar biasa. Di tengah kampung itu ada tempat yang tinggi itu sampai 80 cm. Kalau di kebun-kebun seluruhnya tenggelam. Kami untuk duduk kumpul orang untuk rapat saja itu sudah tidak ada tempat sama sekali karena air melandung di mana-mana. Di gereja Katolik di daerah Wan, di Kampung Keladar itu, sejak saya lahir di sana tahun 1957 tidak pernah gereja itu tenggelam, tapi kemarin tenggelam. Gereja betul-betul tenggelam. Jadi air naik tahun ini sangat luar biasa. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran kita dengan menghadapi situasi tahun baru Cina nanti. Kira-kira itu. Ya sebenarnya itu yang saya maksudkan dengan Grand Design. Yang pertama perikanan. Perikanan ini kan sebenarnya itu kalau Dinas Perikanan maupun pemerintah daerah maupun DPR itu kan sudah kita buat sebuah Grand Design bahwa daerah ini selalu menjadi daerah bencana. Mungkin kita prioritaskan untuk melihat masyarakat ini punya kehidupan secara umum.
Jadi tidak berarti kita ikan-ikannya begitu. Sekarang ini masalahnya ikan. Ikan mereka ini tidak ada yang beli. Adapun kapal-kapal nampung masuk di sana, tapi satu kapal induk langsung dengan kapal-kapal kecil yang langsung bisa menjaring dan muat langsung. Sementara masyarakat tidak pernah diberikan fasilitas. Nah, kemarin saya sampaikan Pak Bupati bahwa setelah kita kasih bantuan, kita harus kasih kapal nampung yang masuk di sana. Dan mengenai pengaturan harga ikan, nanti kita berharap itu Pak Bupati mungkin secepatnya keluarkan peraturan Bupati tentang harga ikan. Dan kalau bisa juga mengenai zona pembagian wilayah antara nelayan-nelayan tradisional dan nelayan modern, sehingga tidak terjadi macam kemarin. Sepanjang pantai ini saya jalan itu bangkai ikan hanyut di mana-mana, karena kapal-kapal itu ambil ikan, gelembungnya diambil, ikannya dibuang di laut seperti itu. Ya, itu yang satu. Terus ada juga kemungkinan untuk buat kembali persawahan. Minimal mereka tidak jual beras, tidak sampai produksi untuk jual, tapi minimal untuk bertahan makan itu sepanjang tahun mereka ada makan. Dan dulu ada program dari Pak Bupati sendiri pada waktu itu, Pak Romanus, dibangun di sentra-sentra tertentu itu ada gudang-gudang yang bisa menampung bahan makan di saat mereka berkelimpahan, sehingga pada terjadi krisis mereka punya stok makanan ada. Jadi kita tidak selalu harap bantuan dari mana. Jadi ada dua hal yang bisa dibuat di sana. Yang pertama, mereka punya tanaman itu jangka-jangka pendek. Jadi sawah itu amat sangat cocok di sana. Terus yang kedua, masalah perikanan. Perikanan ini mereka ini kan selama ini yang saya lihat perikanan itu melakukan pelatihan macam kerja ikan asin. Itu saja dibuat di tempat-tempat yang seharusnya tidak ada ikan. Contohnya dibuat di Wanam. Dibuat di Wanam itu kan hanya beli ikan baru dilatih buat. Tapi padahal di tempat-tempat yang berkelimpahan ikan tidak langsung ke sana, sehingga setelah pelatihan itu masyarakat asli di situ bisa mengembangkan dia punya hidup dengan umpamanya buat ikan asin. Terus ada juga mungkin ada pengusaha yang kita bisa ajak ke sana buat pakan ternak. Terus juga bisa macam olahan hasil laut itu bisa dilakukan di distrik Wan. Nah, saya pikir untuk sementara kita fokus di situ karena apa? Mereka ini adalah mayoritas orang asli Papua. Dan mereka begini, satu hal yang mungkin banyak orang berpikir begini, kenapa mereka tidak pindah saja dari tempat itu? Hal yang perlu saya sampaikan bahwa mereka ini punya budaya. Orang asli Papua dia hidup berdasarkan dia punya kepemilikan hak wilayah. Jadi tidak segampang itu kita kasih pindah. Waktu lalu di zaman pemerintahan Orde Baru dulu ada pemindahan. Seperti orang Tor Pelajar Sabun dipindahkan ke Kumbis. Di Kumbis ini pemerintah membayangkan itu sebuah translokal yang mungkin bisa ukur sebuah areal untuk kehidupan mereka mengelola tanah itu. Tapi itu tidak bisa. Orang ini kan biasanya hidup sesuai dengan dia punya hak kepemilikan turun-temurun. Jadi setiap orang yang dipindahkan oleh pemerintah itu sudah dianggap sebagai manusia pendatang selama beberapa waktu. Dari tahun 71 sampai sekarang ini orang Kumbis itu, orang Batu Merah, itu terus masih dianggap pendatang di atas tanah. Karena mereka punya hak wilayah itu ada di daerah selatan. Dan daerah mereka memang kaya, tapi perlu ada perhatian khusus untuk pengembangan mereka punya hasil-hasil bumi.